swab rutin itu Oke. pasti semuanya pada cemas itu. Kenapa gitu, Dok? Ya. Tolonglah di sana jangan dikurungkan juga Ya. itu. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, serta jauh dari kerumunan. Jadi selama ini kan disampaikan bahwa apakah tenaga kesehatan itu garda terdepan. Ya, sebagian kita kurang sepakat dengan itu. Sebetulnya kami ini tenaga kesehatan adalah garda terakhir gitu. Oke. Garda terakhir yang akan menyelesaikan itu, terutama di posisi rumah sakitnya. Nah, tentu untuk mulai kesehatan itu dimulai dari hulunya dulu dari kesehatan. Hulunya masyarakat berarti, Dok ya? Hulunya masyarakat harusnya. Betul. Nah, setelah di masyarakat, baru nanti bagaimana pemahaman diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat, itu juga penting gitu ya. Nah, maka kita bicara, kalau kita udah mulai dari hulunya, mudah-mudahan kita bisa menatanya lagi. Gitu. Oke. Sekarang ini, kesadaran masyarakat dengan promotif preventif. Kewajiban masyarakat kan sebenarnya Pak Gu sudah sampaikan ada 4M sebetulnya. 4M. Ya. Ya, pakai masker wajib. Ya, pasti. Kemudian mencuci tangan. Oke. Kemudian kita juga menjaga jarak. Nah, Pak Gu menambahkan dengan mencegah kerumunan, menghindari kerumunan itu. Jadi harusnya setiap kerumunan harus tidak diperbolehkan. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah adanya era kebiasaan baru ini, kita tidak new normal, tapi itu back to normal gitu. Oke. Jadi back to normal itu kan berbahaya sebetulnya. Betul. Akhirnya kalau kami melihat kita menjadi seperti Orang kelepasan gitu ya? agak vulgarnya kita seperti memanen apa yang kita lakukan gitu. Ya. Karena kita abai, kita cuai terhadap kebiasaan yang disampaikan. Pada 3M tambah menghindari kerumunan itu sangat penting sebetulnya. Kenapa? Faktor untuk penularan itu ada di sana gitu. Betul. Jadi kita mulai dari sana. Di situ bukan perannya tenaga kesehatan, perannya masyarakat sebetulnya. Diri sendiri berarti, Dok ya? Diri sendiri. Jadi kalau saya terakhir ini saya sampaikan internal lah, di rumah sakit saya sampaikan mungkin lebih baik kita ini jangan takut, tapi kita waspada, hati-hati menjaga diri. Caranya bagaimana? Kalau tadinya saya melihat lah di internal tempat saya sendiri, itu kan waktu saya buat swab rutin itu pasti semuanya pada cemas itu. Ya, takut-takut kena. Iya, gitu. saya kena atau tidak nih, gimana ini gitu kan. Nah, Akhirnya beban pikiran. Kerja pun enggak konsentrasi Iya, betul, biasanya pasti. Nah, begitu takutnya kita, jangan kita yang positif ya. Ya, benar. Berarti di sana kan posisinya mencegah itu. Betul. Ada kekhawatiran hal demikian. Maka saya sampaikan untuk kita di rumah sakit sekarang kita berlaku seperti itu saja. Tanpa kita periksa, kita posisikan diri kita sebagai orang positif. Oke. Jadi posisikan diri kita pada posisi positif gitu. Kenapa gitu, Dok? Jadi kalau kita memposisikan orang positif, kita pasti akan jaga diri kita. Oke. Kondisi seperti itu dulu ya. Saya jangan kalau saya begini nih, saya nular ke orang lain nih, maka pasti pakai masker dia. Iya. Pasti dia akan jaga jarak. Iya. Pasti dia akan cuci tangan dengan baik. Rutin rajin gitu ya. Pasti dia akan datang ke kerumunan karena menyadari bahwa saya bisa menular ke orang lain ini. Ya, karena seakan-akan saya positif gitu ya. Iya, seakan kita positif. Oke. Nah, karena terjadinya begini, waktu tadi cemas jangan-jangan saya positif, waktu saya negatif senang, wah, bebas saya semua apapun dilakukan. Mereka. Seperti itu kondisinya kan. Oke. Ini kan bukan seperti lulus ujian kan seperti itu. Ya. Ini sebetulnya menyatakan saat itu kita tidak terpapar dengan coronavirus. Besok bisa nggak bisa, tetap harus hati-hati kita gitu. Maka lebih baik memposisikan saya mudah-mudahan tidak positif nih, tapi saya positif aja sekarang supaya saya tidak akan lupa pakai masker, saya akan cuci tangan dengan baik, saya akan menghindari kerumunan, saya akan menjaga jarak supaya terjaga diri saya, terjaga orang lain, terjaga masyarakat, dan tentunya angka pemutusan rantai penyebaran COVID itu bisa yang kita lakukan harusnya gitu. Jadi para rollcaster dimanapun Anda berada, Pak Nuzeli Husnidi adalah merupakan Direktur RSUD Arifin Ahmad, dan itu ada berapa pinere sana, Dok? 3, Dok ya? Yang ruangannya? Ya, ruangannya untuk merawat COVID ini, Dok. Jadi kita punya ruangan pinere itu pinere 1, pinere 2, pinere ICU gitu ya. ICU, oke. Kita juga lagi kembangkan sekarang ini, tapi itu bukan untuk mendoakan, Iya, siap-siap mengantisipasi gitu, Dok ya. Mengantisipasi gitu ya.
jangan-jangan bertambah kasus seperti ini kita khawatir juga. Kita sebagai pusat rujukan harus lebih mempersiapkan diri lagi. Orang yang cuai kadang-kadang peringatan kita. Maka kalau keruh air di hulu itu keruh dia tambah di hilirnya gitu maksudnya kan. Jadi kita berharap mudah-mudahan dibersihkan air di hulu itu makin bersih lah ke hilirnya. Itu kita harapkan demikian. Maka kita membuat pendekatan sunsang. Kami di rumah sakit begini loh. Tolonglah di sana jangan dikeruhkan juga air itu. Jagalah kebersihannya di sana. Itulah kira-kira alur pikir yang kita buat gitu. Nah, ada ini saya baru tahu nih para rollcaster, dan itu akhirnya terbukti apa yang dokter bilang tuh. Posisikan diri kita seakan-akan itu positif. Jadi kalau kita udah positif, tentu kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, serta jauh dari kerumunan gitu ya, hindari kerumunan gitu. Betul. Oke. Selama ini justru orang kan beranggapan pakai masker, tapi pakai masker nanti tiba-tiba lari ke dagunya gitu kan, atau mungkin bisa jadi masker lari ke kepalanya gitu. Oke. Jadi ada beberapa yang berkembang di masyarakat dari pengalaman, terutama waktu tim Pemprov mengadakan sosialisasi lah di pasar-pasar. Ada ibu-ibu, ada beberapa kadis yang nggak ikut. Salah satu tuh ada pendapat masyarakat begini, tak ada itu corona itu. Itu orang kaya. Ini orang konspirasi lah apa semuanya gitu ya. Tak ada tuh, kita tak akan kena tuh, orang kaya cari nanti itu. Betul. Itu pendekatan yang sangat salah itu. Sekarang siapa lagi yang tidak kena? Semuanya terkena dengan itu ya. Ada lagi bilang, itu bohong tuh, tak mungkin tuh, masa kita jadi tidak ada itu. Ini nyata bahwa coronavirus itu ada gitu ya. Dan itu pendekatan ilmiah sudah menyatakan demikian gitu. Nah, pemahaman itu juga berpengaruh kepada perilaku pada masyarakat sendiri. Itu masalah utama di situ. Nah, sekarang mungkin kita perlu lebih gencar. Lebih gencar lagi sosialisasi kepada masyarakat. Maka beberapa waktu ini Pak Gup sangat intens untuk bagaimana polanya. Kita sampaikan bahwa ada dua pendekatan. Pertama pendekatan treatment, pendekatan penanganan lah. Itu kan mau tracing, mau treatment, mau obat tes, itu kan pendekatan penanganan. Itu urusan kesehatan lah bersama. Pendekatan masyarakatnya harus dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan orang kesehatan ke masyarakat? Nah, terakhir ini Pak Gup melibatkan berbagai profesi gitu. Betul. Terakhir minggu yang lalu Pak Gup mencanangkan bagaimana penanganan ini dengan melibatkan profesi, supaya orang profesi yang bicara sehingga bisa dipahami secara bersama. Ini sedang diproses sekarang ini, melibatkan ID gitu ya. Nah, kita berharap nanti Pak Gup menyatakan kemarin gimana kalau kita program namanya satu dokter satu RW di Kota Pekanbaru. Ini menarik nih para rollcaster. Satu dokter satu RW di Pekanbaru, karena Pekanbaru sebagai epicentrum dok ya. Karena epicentrum sekarang ini Pak Gup akan khawatir betul. Maka ada evaluasi bersama lakukan antara Pak Gup dan Pak Wali. Maka Pak Gup mencanangkan kalau memang harus demikian, ya udahlah melibatkan ID nanti satu dokter satu RW. Gimana menangani? Bisa atau tidak? Nah, kita lihat perkembangannya. Minimal sebetulnya satu dokter satu kelurahan lah sekurang-kurangnya. Betul. Sehingga ada orang yang memang di samping pendekatan pemerintah yang sudah ada puskesmas dan sebagainya ini melibatkan profesi terlibat langsung di situ. Itu yang saya lihat dari arahan Pak Gup yang beliau sampaikan pada hari itu. Sehingga kita harapkan nanti satu dokter itu tanya, ini kelurahan sini banyak. Kelurahan apa nih sekarang di sini ya? Di sini Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi. Kalau Kampung Tengah ini mungkin kalau ada satu dokter A gitu, maka dia memantau di sini. Dia bicara dengan Pak Lurah nanti melakukan seperti apa, berapa RW, apa sosialisasi yang kita lakukan, pendekatan kesehatan seperti apa. Nanti dokternya mungkin bisa berkeliling di sini, diajak oleh Pak Lurah bersama-sama dengan aparat kelurahannya gitu kan, berganti-ganti gitu dengan RW ini memahami apa, gimana pemahaman masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat. Kan sekarang dilakukan oleh RW online ini. Betul. Nanti kan akan lebih mengena itu. Jadi kalau sekarang kita berapa orang yang dengar online sekarang nih? Kita tidak tahu nih. Mungkin saja banyak gitu, tapi banyak itu lebih banyak lagi penduduk Pekanbaru kan. Maka kalau setiap kelurah melakukan itu, kita harap persentase orang yang bisa memahami akan lebih tinggi. Maka terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Nah, salah satu poin besar itu yang seperti saya sampaikan tadi. Mengubah perilaku tadi itu ya. Perilaku, karena merubah perilaku kan paling sulit, tidak mudah. Maka kita sampaikan, ayolah, kalau mungkin salah satu ditanya, kalau Bapak positif apa sikap Bapak?
nanti ditanya, oh saya akan begini ya, kita luruskan. Tapi kan ada orang lain yang mendengarnya. Betul. Nah itu akan lebih mengena menurut saya seperti itu. Terjemahan saya tentang arahan Pak Gub kira demikian. Betul. Karena beliau sampaikan itu, oh berarti kita terjemahkan begini nih, supaya semua orang bisa mendengar, bisa diyakinkan. Yang meyakinkan tenaga kesehatan, apalagi dokter yang meyakinkan. Kan? Maka diharapkan tentu pemahaman jadi sama. Betul. Maka komunitas yang sekian banyak itu akan menularkan kepada orang-orang sekitar dia. Betul. Dan itu pendekatan dari kelurahan masing-masing. RT RW-nya sudah tahu sendiri gitu kan. Mungkin kalau ada perkelurahan, RT RW-nya dikumpulkan. Betul. Nanti dia nanti menularkan ke daerah masing-masing. Tambah lagi tokoh-tokoh masyarakat yang memang diwajib oleh lurahnya gitu. Itu mungkin program yang mudah-mudahan segera bisa terrealisasi demikian gitu. Nah, ini ada menarik nih kata Pak Dr. Nuzeli adalah mengubah perilaku. Tadi di awal Pak Nuzeli ngomong bicarakan ini akan memang perilaku sebenarnya sih. Seakan-akan kita ini positif. Saya setuju, Dov. Kenapa saya setuju? Ya secara langsung itu perilaku kita berubah. Ya kan? Selama ini kita ketawa ke TV, buka masker ataupun semuanya sampai ngopi di mana-mana gitu kan. Dengan mengubah perilaku ini secara langsung ya kita mengubah habit kita, kebiasaan kita gitu kan? Iya. Jadi kita coba aja lihat sekarang ini kita lihat juga di Pekanbaru ada PSBM mikro. Ini mau diperluas ini. Betul itu penyangkanya harus kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi kita lihat malam-malam kita coba. Ya. Apa yang terjadi? Warung kopi apa semua masih terbuka gitu. Terbuka semua, padahal harusnya diatur itu. Betul. Di situ diatur. Orang cara makan aja diatur. Tidak boleh berhadap-hadapan. Betul. Harus saling miring gitu. Jadi ada aturan sendiri, menjaga jarak seperti apa, ada aturan semua. Pertanyaannya coba aja lihat. Mohon maaf, kita lihat saya kadang-kadang mikir, nah motor sebanyak ini parkir, ini seperti apa di dalamnya nih? Gitu. Pasti udah full gitu, crowded gitu. Crowded pasti di dalamnya. Seperti apa nih kondisinya gitu kan? Nah, itu kan pasti cuai itu. Betul. Apalagi itu namanya kalau itu kan nongkrong kan ngobrol. Ya ngobrol. Semua pakai masker bilang, enak lah pakai masker, sambil minum kopi, gitu, sambil merokok dan sebagainya nanti kan. Maka itu memang akan berdampak luar biasa. Nah kita sangat khawatir hal seperti itu munculnya satu yang positif itu melebarnya luar biasa. Ya. Kita bisa lihat orang bisa satu keluarga. Betul. Satu keluarga itu mendapatkan penyakit. Satu yang kena semua dapat. Karena dia di rumahnya mungkin tidak menjaga demikian. Betul. Karena ada kan faktornya. Kita kan saudara juga. Kita tahu dan sebagainya. Itu virus tidak tahu dia dengan itu. Ya betul. Virus itu sangat bicara. Dia tidak pernah bicara sara dia. Ya, artinya kalau virus itu siapapun dia enggak mengenal mengenal keluarga, enggak mengenal siapa-siapa gitu, Dok. Oke. Enggak kenal dia tuh ini seperti ini, enggak ada dia seperti itu. Dia menyerang siapa aja. Cuma gejalanya yang berbeda-beda. Membaginya sama aja. Nah, di antara kita ini kan berbeda-beda nih kondisi kita. Kondisi imun kita gimana berbeda. Ada imunnya baik, ada imunnya lagi turun, ada penyertanya yang banyak. Betul. Saya selalu mencontohkan itu seperti kita berperang dengan virus ini. Kalau kita punya peluru 1000 lawan kita 10 sampai 100 itu logikanya kita pasti menang, kan? Apalagi kalau punya strategi. Betul. Tetapi kalau kita punya 1000, kalau musuh punya 2000, strateginya menjadi luar biasa. Jadi kalau virusnya kita nggak banyak, ini kan harus punya strategi luar biasa nih. Kalau tadinya kita bisa beraktivitas seperti biasa, itu kita tidak terserang, berarti mencukupi. Tapi sekarang gimana? Oh ini agak banyak nih virusnya nih. Tidak bisa hanya dengan seperti biasa. Pakailah masker, cuci tangan, minum vitamin, jaga stamina yang baik, supaya kita bisa melawannya dengan demikian. Jadi strategi itu memang harus kita lakukan. Di luar dari itu semua, tentu kita harus berdoa. Bahwa segala sesuatu kan Tuhan yang mentakdirkan. Mari kita berdoa supaya kita terhindar itu semua, itu yang paling penting. Jadi itu juga menambah imun. Selain ikhtiar, juga ada doa ya. Betul. Setelah kita berikhtiar itu Tuhan juga menyuruh kita berserah diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak menentukan. Maka upaya tertinggi namanya di bidang kedokteran, ikhtiar di bahasa agamanya, harus ikhtiar tertinggi yang kita lakukan. Caranya gimana? Salah satunya memahami dengan baik, mengupayakan hal-hal dalam promotif dan preventif itu sebetulnya yang kita lakukan gitu ya. Oke, Bang Roni, kira-kira ada yang masuk yang mau bertanya? Silakan bagi para rollcaster, para yang menonton di YouTube kita Ria Online, channel Ria Online, ataupun di IG kita serta Facebook Ria Online. Silakan bertanya. Mumpung ada Dr. Nuzeli, Direktur RSUD Arifin Ahmad, mengenai
bagaimana sih perilaku masyarakat ini Pekanbaru, terutama di Pekanbaru gitu, karena Pekanbaru sebagai epicentrum COVID saat ini yang mengubah perilaku lah sebenarnya gitu. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan Maroni? YouTube ada satu Silakan Bang Maroni. masalah masker ini dok. Nah, masalah masker gimana Bang Roni? Apa pertanyaan mereka? Masker buff atau scuba tidak standar kesehatan, apa alasannya dok? Terus masker seperti apa anjuran dokter untuk pencegahan penyebaran COVID biar warga mengerti. Sekarang banyak warga menjual masker scuba. Nah, Kemudian, ini dok, masker scuba nih dok. Ini sempat polemik nih dok. Masker scuba bilang tidak medis. Nah, ini gimana dok? Untuk apa dok? Ya, jadi masker scuba itu kan dia hanya 1 lapis atau 2 lapis itu. Oke, Jadi daya saringnya itu tidak memungkinkan. Dia ngujinya itu sebenarnya dilihat bisa tarik napas lewat atau tidak. Oh, nah, Iya. oh gimana? Sulit nggak kita menariknya. Cara gimana cara? Kalau Karena masker kita baik itu gimana? Masker baik tertutup itu? kita pasti akan punya upaya yang akan lebih keras untuk narik napasnya. Oh, Kalau scuba itu kan biasa aja kan? Ya. Santai aja kan, berarti porinya besar-besar gitu. Betul. Seolah kita hanya nutup mulut aja sebetulnya. Atau misalnya menghembus keluar nggak angin gitu dari itu? Iya, betul. Oh, jadi kalau keluar angin berarti itu nggak baik dok ya? Iya. Oke, apalagi ini virusnya lebih kecil, mikro gitu ya? Virusnya lebih kecil gitu. Jadi memang kita harus menggunakan masker yang standar itu kan sudah jelas itu ya, katanya minimal itu ada 3 lapis. 3 lapis. Ya. Nah, secara mengujinya seperti tadi itu saya sampaikan. Nah, memang sudah kelihatan nih yang standarnya itu ada orang masker bedah, tapi itu orang bedah pun memakainya kan. Nah, di umum itu sudah ada tuh masker-masker yang ada. Makanya sekarang ini pembuatan masker itu diatur sehingga dia memenuhi untuk pencegahan itu gitu ya. Kira-kira saya udah aman nggak ya? Saya kan udah pakai masker.